Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ni'mal wakil, ni'mal maula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa man yunkiruhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala al musannif Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Hadza syarhun wada'tuhu 'ala al-kitabil mustamili 'ala al-mawa'idhi lil 'allamatil hafiz Syekh Shihabuddin Ahmad ibni Ali ibni Muhammad ibni Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir ibni Hajar Al-Asqalani summa al-Misri taghammadahu Allah ta'ala bi rahmatihi amin. Wa sammaituhu nasaihal ibadi fi bayani alfadhin wa nabbihatin 'ala al-isti'dadi li yaumil ma'ad. Wa as'alallahal karim ay yanfa'a bihil muslimin wa ay yaj'alahu zakhiratan ila yaumiddin amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita memulai kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat hamba, yang pada bulan lewat telah kita buka dengan mukaddimah tentang siapa Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah asli orang Tanara, Banten, kemudian menjadi imam besar di Masjidil Haram, lahir di tahun 1815 atau 1230 Hijriah, murid oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi atau Asy-Syambasi dan seterusnya, dan beliau adalah guru daripada Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Dahlan dan banyak murid yang lainnya, termasuk Haji Abdul Karim, bapaknya Buya Hamka itu, Amarullah ya. Nah, kita lanjutkan kajian ini, bahwa beliau mengatakan hadza syarhun wada'tu 'alal kitab. Inilah syarah, inilah penjelasan atas satu buah kitab. Yang kitab itu al-mustamil, mengandung, meliputi, mencakup alal mawa'idhi, atas mau'izah, nasihat-nasihat. Jadi ini adalah syarah, inilah penjelasan sebuah kitab yang di dalamnya mengandung nasihat, mau'izah. Yang nasihat itu lil 'allamati al-hafiz Syekh Shihabuddin Ahmad ibni Ali bin Ahmad ibni Ahmad Asy-Syafi'i. Lil 'allamah, seorang ulama, dari seorang ulama yang beliau adalah al-hafiz. Al-hafiz adalah orang yang hafal hadis. Jadi kalau kita sebut hafiz berarti dia hafal ribuan hadis. Siapa beliau ini? Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Beliau adalah Shihabuddin Ahmad
anaknya Ali, anaknya Muhammad, anaknya Ahmad Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i adalah madhab di Syekh ulama ini, beliau bermadhabkan Syafi'i. Asy-Syahir yang dikenal dengan sebutan Bibni Hajarin, Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani itu daerah Palestina yang hari ini ramai antara Israel dengan Iran. Hancur atau Israel, ya. Disitulah mestinya kekuatan kita itu kalau kita nyatu, Pak. Buang sekat-sekat kelompok. Nggak ada lagi istilah Sunni, Syiah. Sama sebetulnya. Mungkin hanya perbedaan akidah. Itu pun juga sebetulnya berawal dari persoalan politik, ya. Politik sebetulnya. Ternyata hari ini terbukti yang membela Palestina adalah Iran. Persoalan kemudian kita berbeda, ya udah berbeda, gak usah ikut madhab mereka, tapi jangan membenci, karena kita saling benci ini yang kemudian diadu domba oleh musuh-musuh kita, ya. Nah, Summal Misri, kemudian Mesir. Jadi Ibnu Hajar ini orang Asqalan, kemudian berpindah ke Mesir. Taghammadahullahu ta'ala, taghammada, memenuhi, semoga Allah memenuhi akan dia, Ibnu Hajar tadi, birahmatihi, dengan rahmatnya, amin. Ini doa dari Imam Nawawi Al-Bantani kepada Ibnu Hajar, semoga senantiasa diliputi rahmat Allah. Wa sammaituhu, dan aku kasih dia nama, wasamaituhu, ku kasih nama akan ini kitab, dia kitab Nasaihul Ibadi, Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat hamba. Kenapa jadi hamba perlu nasihat? Iya, justru hamba yang rajin ibadah ini perlu nasihat. Kenapa? Kadang-kadang ibadah itu pintu masuknya bisikan-bisikan setan supaya kita merasa akunya. Nah, ini harus dibuang, karena kita kebanyakan yang sombong itu kan orang yang ahli ilmu, ahli ibadah, orang kaya itu sombong. Sombongnya di mana? Kalau kita merasa, oh aku ini sudah ibadah. Kadang menganggap enteng orang yang tidak ibadah, bahkan menganggap ahli maksiat itu tempatnya neraka. Nah, itu pandangan-pandangan yang sinis kepada orang lain itu dibuang. Nah, fi bayani, dalam penjelasan. Jadi ini Nasaihul Ibad judul kitabnya, dalam menjelaskan al-fadhin, lafaz-lafaz. Lafaz apa? Munabbihatin. Lafaz-lafaz yang menerangkan, yang mengingatkan, yang menyampaikan, mengumumkan alal isti'dad, atas persiapan liyaumil ma'ad, kepada hari ma'ad, hari akhirat. Jadi ini kitab nasihat hamba. Di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang peringatan, keterangan, persiapan tentang hari akhirat. Wa as'alullahal karim, aku mohonkan kepada Allah yang maha pemurah. Allah maha pemurah. Ini sifat-sifat Tuhan. Tuhan satu, tapi sifatnya bermacam-macam. Ya. Ayyamfa'a bihi, untuk membuat manfaat, memberikan manfaat bihi, dengannya kitab itu, al-muslimin, kaum muslimin. Artinya dia berharap kepada Tuhan yang maha pemurah supaya kitab itu bermanfaat. Kitab yang ditulis ini kepada kaum muslimin, dan insya Allah bermanfaat. Wa ayyaj'alahum, dan menjadikan dia kitab ini zakhiratan, tabungan. Zakhirah itu simpanan, perbendaharaan, ila yaumiddin, sampai hari kiamat, amin. Jadi memang kitab yang ditulis itu punya manfaat, dibaca terus, Pak.
Sudah 2 abad lebih Syekh Nawawi meninggalkan kita, ya. Tapi hari ini masih kita baca, mengalir terus pahalanya. Nah ini yang penting ya, kita itu banyak ulama tapi jarang menulis, kehilangan akhirnya ilmunya, stop ketika meninggal. Makanya kita bangga dulu kita punya Datuk Syekh Arsyad Al-Banjari, ulama yang punya tulisan kitab Sabilul Muhtadin. Sampai ini masih ada, masih bisa kita baca ilmunya. Tapi ada ulama yang hebat ilmunya, meninggal nggak ada warisan. Ini yang susah, habis di situ, stop di situ. Nah, memang agak kalau kita bandingkan, memang ulama-ulama kita ya kalau di Jawa tuh banyak penulis di Jawa. Di Banjar memang agak kurang ya. Karena memang budaya Banjar itu ada beberapa yang kalau kita baca. Pertama, budaya Banjar itu biasanya budaya berkisah. Jadi kalau persoalan berkisah, orang Banjar itu jago berkisah. Coba deh TPN, berkisah tuh ada habisnya, pokoknya ada aja kisah. Tapi mereka kurang pandai menulis. Nah, mudah-mudahan ada nanti yang bisa menulis ya. Yang kedua yang agak orang Banjar ini kata Pak Alpani Daud, tuh Rektor IAIN Daulah menulis kalau nggak salah tulisan beliau tuh adat budaya Banjar itu adalah budaya bahanyut. Yang harus kita lawan nih gaya budaya ini. Budaya Banjar ini, budaya bahanyut itu artinya belaut, jangan nyaman aja. Jangan yang kawa tuh istilahnya tuh kalau saya begawi duit banyak, nah itu kan mahal tinggi. Anak bebini itu pilih atau belaki pilih nang bungas, kemudian sugih, kemudian anak tunggal, kemudian abahnya mati. Wah, ini lengkap banget nih. Oh, ini gaya kita. Yang ketiga, Pak, kita yang mudahan nih harus dibuang dulu nih, bercakut pepadaan. Mun pepadaan itu bercakut. Makanya mohon maaf Pak ya, mohon maaf beneran ya. Kalau kita baca sejarah Banjar, saya paling tidak senang ketika kita baca sejarah Banjar, bagaimana Lembu Mangkurat membunuh keponakannya. Itu kan membunuh keponakan karena tidak mau menyembah pada ponakan yang rencana mau nikah sama Putri Tunjung Buih, ya kan? Itu sejarah tuh. Lalu ponakan dibunuh, ini kan pepadaan nih. Apa alasannya? Kada mau menyembah keponakan. Itu istilahnya sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab kada mau mengakui Nabi Muhammad, kan gitu. Tapi agak jauh nih kalau bicara. Cuman gini, kalau budaya kita membunuh ponakan, kemudian berangkat ke Jawa untuk mengambil putra dari selirnya Hayam Wuruk menjadi Raja Banjar. Memang itu Surya Nata. Oh, harus tahu sejarah lah. Sampai di Laut Jawa, ketemu Patih Gajah Mada. Ketika terjadi hampir bentrok di sana, diceritakan kemauan Lembu Mangkurat. Lembu ya, bukan lambung sebetulnya, lembu. Ya, aslinya Lembu Mangkurat bukan lambung. Akhirnya oleh Gajah Mada, karena tujuannya adalah untuk menjadikan anak Raja Hayam Wuruk menjadi raja di Banjar, disetujui. Nggak usah susah-susah lagi Gajah Mada menaklukkan Banjar, kan gitu. Cukup dengan anak raja jadi raja di situ udah cukup. Kebanggaan saya nggak bangga di situ Pak. Saya bangganya justru ketika bukan persoalan anak siapapun, tapi kenapa membunuh ponakan itu. Yang ketiga, Gajah Mada ini hebat, tapi cerdas, tapi apa ada licik itu saya nggak tahu ya. Beliau itu sebetulnya nggak suka buah kelapa, maka sumpah palapa. Coba kalau sumpah durian, sumpah mangga, sumpah anggur, mungkin nggak mau dia. Ya kan, sumpahnya palapa. Tapi memang itulah teknik-teknik kerajaan ingin berkuasa. Makanya ketika ingin menaklukkan Bali, itu juga dengan kelicikan. Bali itu kan termasuk hebat tuh. Saya lupa nama patihnya itu susah ditaklukkan. Gajah Mada nggak bisa mengalahkan, tapi agak licik dia.
Memang itulah kehebatan dalam teknik-teknik perang ya, harus begitu. Kalau nggak licik nggak bisa. Begitupun dalam dalam strategi itu harus ada yang kelicikannya gitu. Nah, baik. Jadi mudah-mudahan kelak ada yang bisa menulis ya, atau mudah ada yang bisa nulis. Cuman jarang penulis dari ulama banyak jarang menulis. Mudah-mudahan ada nanti yang bisa nulis. Nah, baik. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu 'inda batida'i kulli umurin ghaira muhaqqara. Disunnahkan 'inda batida, setiap memulai kulli umurin, tiap-tiap perkara, ghairi muhaqqarat, yang tidak remeh-temeh, yang tidak hina. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini disunnahkan dalam memulai setiap perkara yang tidak remeh, yang tidak hina. Apa maksudnya? Perkara yang tidak hina itu ya istilahnya hal-hal yang baik. Kullu amrin dibalin la yubada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka dia putus. Maka dimasukkan di sini adalah ya jelas kalau yang hina, yang remeh-temeh ya WC kan, itu nggak boleh nyebut nama Allah. Kalau mau nyebut Allah kan sebelumnya, tapi bukan bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Yang memulai bismillahirrahmanirrahim ini misalnya berangkat ke kantor, mau masak, mau nyuci, apalagi mau tidur ya, kemudian bekerja ya, hal-hal yang bagus-bagus mulai dari bismillah. Mau nulis baca bismillahirrahmanirrahim. Hal apa saja yang dianggap itu baik maka mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarakaha, maka jikalau ketinggalan baca bismillahirrahmanirrahim fi awwaliha, di awal bekerja atau di awal kita memulai apapun perkara, maka atabiha fi asnaiha, maka dibaca di tengah-tengahnya. Biqaulihi, dengan ucapan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kada ingat di awal baca bismillah. Di kampung misalnya umannya nih lagi masak atau lagi nyuci, ditanya lakinya, udah berbismillah belum? Belum abahnya. Maka di tengah-tengah baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Jangan bismillah ojek lakiku, jangan. Ada di kampung tuh bismillah ojek lakiku, jangan. Karena diingatkan laki, jangan. Baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Baik. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kulli hini wa awqatin. Alhamdulillah. Segala puji ampun Allah, milik Allah, ditujukan kepada Allah. Maka itu menunjukkan setiap kita mengucapkan alhamdulillah, itu menunjukkan rasa bersyukur kita kepada Allah, sekaligus mengingatkan bahwa yang pantas dipuji itu Allah, kita tak pantas. Dan ketika ada yang memuji kita, kembalikan kepada Allah. Nah, kapan itu Allah dipuji? Fi kulli hin, dalam setiap hin. Hin apa itu hin? Hin itu adalah zamanun qalla au katsura, waktu yang singkat maupun yang panjang. Allah pemilik semua pujian kapanpun. Ya. Wa awqatin. Awqat itu adalah azminatun mahdudah, waktu yang terbatas. Nah, ini disebut juga dia menjadi atap khas ala am. Jadi ini merupakan atap atau khusus ya, yang digabungan, jadi khususan. Jadi kalau awqat itu lebih khas, lebih khusus, sedangkan hin itu umum. Ya, sama aja sebetulnya, sama. Ya, waktu juga atau zaman. Wassalatu ala rasulihi. Wassalatu, as-salah itu bermakna doa, satu doa. Ya, salat itu doa. As-salatu ay al-lutuf, bermakna lembut. Makanya salawat itu adalah kelembutan.
Ai al-afu minallahi wa min ghairihi. Yang kelembutan itu ya dari Allah, ya dari selain Allah. Malaikat juga kalau kita baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, selain Allah juga ada kelembutan, malaikat juga ya menyebutkan salawat atas rasulnya, yaitu nabi kita yang ila kafatil khalqi, yang diutus kepada semua makhluk. Beliau adalah asyrafil khalq, semulia-mulia makhluk. Apa itu makhluk? Makhluk itu adalah wahwa kullu ma aujadahu Allah Ta'ala ala taqdiri aujabathul hikmah. Makhluk itu adalah dia, kullu ma aujadahu Allah, setiap apa yang Allah menjadikan ia dengan ketentuan takdirnya, aujabathul hikmah, dan mewajibkan hikmah. Itu makhluk. Ada yang mengatakan bahwa makhluk itu adalah segala yang bukan Allah. Itu makhluk. Malaikat, manusia, jin, alam semesta, tumbuh-tumbuhan, binatang itu makhluk. Yang selain Allah makhluk. Itulah kemudian yang membuat keyakinan kaum Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu disebut makhluk juga. Dulu kan gitu. Tapi Imam Ahmad Ibnu Hanbal tetap bersikukuh bahwa Al-Quran itu adalah qadim. Kenapa? Dia firman Allah. Sehingga kemudian Imam Ahmad dihukum sampai mati. Di sini kadang-kadang Pak, tafsir penguasa itu lebih benar di saat penguasa itu yang berkuasa, kan gitu. Kan penguasa Al-Mu'tasim billah tuh, dia berpegang pada keyakinan Mu'tazilah. Dia menganggap bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ada yang menentang Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam bin Ahmad bin Hanbal, Al-Quran itu bukan makhluk, tapi dia qadim. Nah, dia anggap menentang nih, dihukum dia. Jadi ketika kita bicara kebenaran tergantung tafsirnya siapa dan siapa penguasanya. Ya ini menarik sebetulnya. Menarik juga misalnya kalau kita baca sejarah Indonesia juga ya. Bagaimana sejarah Indonesia ini? Tafsir-tafsir tentang kekuasaan. Termasuk sejarah pemberontakan. Ya, menurut kelompok DITI dia adalah benar. Ya, kemudian menurut penguasa ya waktu itu Bung Karno yang mereka pemberontak. Jadi tergantung tafsir masing-masing. Misalnya strategi 13 PKI ya. Itu juga beberapa tafsir. Dalam film ke G30 SPKI kita sering nonton itu yang jahat di situ kan G30 SPKI yang melakukan pembantaian. Tapi ketika kita nonton misalnya The Act of Killing oleh orang luar Amerika, ada nonton nggak? Itu saya nonton, itu ternyata kan ilegal, nggak boleh masuk Indonesia. Itu ternyata pembantaian habis-habisan dilakukan oleh militer. Siapa waktu itu? Waktu itu kan Pak Harto. Nah, ada apa sebetulnya? Nah, ini yang kita harus juga berada pada posisi netral melihat ya. Satu sisi ajaran komunis tetap gak boleh ada, tapi di sisi lain ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan. Nah ini entah siapa. Tapi saya melihat beberapa ya misalnya gini juga, sejarah pembantaian Utsman bin Affan itu juga menarik ya, karena kemudian menyebabkan perpecahan. Semula dari sejak Nabi wafat itu udah mulai ada perpecahan. Peristiwa Saqifah Bani Sa'idah itu juga menarik ya. Ketika Nabi selama 3 hari dibicarakan nggak dikuburkan. Sementara di Saqifah Bani Sa'idah terjadi perebutan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Lalu muncullah dalam keadaan emergensi Umar bin Khattab mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Nah ini juga menarik ya kalau kita perhatikan sejarah. Baik, kita lanjut. Jadi Al-Bariyat, jadi itu adalah makhluk itu segala sesuatu yang dijadikan, diadakan Allah dan ada ketentuan, ada kewajiban, ada hikmah. Jadi tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan tanpa hikmah. Wal bariyat, al-bariyat itu juga sama al-makhluqat, makhluk, tetapi makhluqat mutlak, makhluk yang mutlak
yang dia itu berada fil ardi awillati fil ardi, yang dia di bumi, khusus di bumi. Jadi kita yang ada di bumi itu al-barid. Jadi istilahnya gini, fahiya min arfil muradib, dia jadi ataf muradib sama, atau au min arfil khas alal am, dia bisa menjadi ataf khas di atas am. Jadi khusus ya, kalau yang umum tuh adalah makhluk, kalau yang khusus itu adalah al-bariyat. Fasayyiduna, yaitu junjungan kita, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdhalul khalqillah kullihim. Baik. Hadhihi, ini apa? Ail mustahdaratu fid dhihin. Ini hadir di dalam zihin. Zihin itu pikiran, benak. Jadi kata Ibnu Hajar, kata Syekh Nawawi ketika mengomentari kalimat hadhihi munabbihatun alal isti'dadil yaumil ma'ad, hadhihi di situ adalah hadirnya pikiran dalam benak. Apa yang dihadirkan dalam benak pikiran itu? Munabbihat. Apa itu munabbihat? Peringatan. Alal isti'dad, untuk persiapan liyaumil ma'ad, hari akhirat. Jadi ada sebuah pikiran dalam benak Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani tentang apa yang dipersiapkan nanti ketika akan kembali kepada Allah. Nah, ayat ta'ahubi di ajli waqti ruju'. Nah, ini kan tentang kedatangan waktu kembali ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Nah, dalam itu, di dalam yang dituliskan itu, fa inna minha, maka sesungguhnya di dalamnya, di dalam benak pikiran yang diingatkan itu, ay al-munabbihat tadi, peringatan tadi yang disebutkan nanti, mayakunu masna, ada menjadi masna dua. Jadi peringatan yang dituliskan itu ada dua, ay zaujain sepasang. Wa minha mayakunu salasian, yang lainnya lagi, sebagiannya lagi ada tiga peringatan tadi, ila tamamil asyarah, sampai sempurna 10 peringatan yang mengingatkan kita akan hari kembali ke Tuhan. Wa jumlatul maqalati mi'atani wa arba'a asyarah, maka jumlah makalahnya adalah sebanyak 214 ya. Mi'atani wa arba'a asyarah, 214. Al-akhbar khamsatun wa arba'un, akhbar hadis itu sebanyak 45, khamsatun wa arba'un, 45. Wal bawaqi athar, dan sisanya asar. Asar itu ya bisa ucapan sahabat, perkataan sahabat, diamnya Nabi kepada kelakuan sahabat, asar. Misalnya Bilal bin Rabah itu salat sunat wudu, Nabi nggak mengerjakan, tapi Nabi mendiamkan, mengiyakan, itu asar namanya. Nah lalu wa anal ana, hari ini siokyanya sekarang, uridu tabaruk, aku ingin mengambil berkah. Gimana ngambil berkah? Dengan menyampaikan bi'itiyani hadisaini syarifaini jalilaini, 2 buah hadis yang mulia dan yang agung. Boleh. Jadi kalau kita ngambil berkah itu, satu dengan Al-Quran, itu ngambil berkah tuh. 2 dengan kita baca hadis, ilmu kan berkah. Kalau ilmu itu berkah, ya. Kenapa? Karena dia punya nilai tambah. Atau misalnya ngambil berkah itu ya tadi dengan Quran, hadis. Kalau di kuburan bisa nggak? Nggak bisa ya, di kuburan ngambil berkah. Ngambil berkah itu ya tadi dengan ilmu, dengan hadis, dengan Quran, atau dengan doa boleh kan? Kan biasa kalau kita masuk rumah kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan doa ya, doa orang yang masih hidup. Nah baik, kita lihat fal hadisul awal, hadis yang pertama, kita baca yang pertama, mudah sempat panjang. Ajazani, telah mengijazahkan kepadaku. Ijazah, ini ramai ijazah nih kan. Apa sih ijazah tuh? Izin, ijazah. Kalau ulun sebetulnya kada terlalu menyoal ijazah, Pak. Yang disoal itu prosesnya.
Karena masalah ijazah kan pengalaman nih. Saya kuliah itu kan beberapa kali, S1, 2 kali, S2, 2 kali, S3 ini kan belum selesai nih. Belum selesai, S3 masih sudah berapa semester udah pas juga lumayan. 6, 8, 10 ya. Karena kan ada gampang-gampang. Dulu ingat, nggak usah saya sebut lah, biasanya pas wisuda, tapi di swasta. Saya kan ada 2, satu di YIN kan, yang kedua di nggak usah saya sebut lah, yang jelas hukum, tapi yang hukum bukan hukum Islam. Karena ada 2 saya punya. Makanya kadang saya tulis SHI MHI, karena SHI MH, dua-duanya betul. Ya, karena saya juga MH, saya juga MHI. Nah, anehnya gini, ketika wisuda kadang-kadang muncul ada orang yang wisudawan, wisudawati siluman. Tiba-tiba umpat wisuda, tapi kada pernah kuliah. Itu banyak tuh Pak, banyak tuh. Nggak usah saya sebut, pokoknya tahu aja biar di mana-mana tuh ada. Tapi memang diminimalisir. Tapi biasanya orang begini dia punya kekuatan. Kalau saya sebut orangnya terkenal, Pian. Ya, orang kenal. Ustaz kaget tuh. Pian nih. Ya, kita seangkatan. Kapan ketemu? Saya kuliah tiap hari, Pak. Tiap hari kuliah. Kadang-kadang memang saya izin, misalnya kalau mau ceramah izin. Tapi ya biasanya kan sampai lah. Tapi ya di situ kadang-kadang nggak pernah ketemu, tiba-tiba wisuda ada. Nah jadi, tapi dia dapat ijazah, sah ijazahnya, itu sah Pak. Kenapa? Karena universitas itu mengasihkan ijazah sah. Siapa bilang nggak sah? Apalagi yang menyampaikan adalah si universitas. Cuma yang kita pertanyakan proses itu banyak yang kada. Orang kuliah S2 itu minimal 2 tahun, ya paling cepat setahun 1/4 lah, 3/4 lah. Saya kan kuliah S2 itu nggak sampai 2 tahun. Kenapa? Di semester 3 udah saya siapkan tesis. Setahun setengah kan semester 3 nah. Di semester 4, di tahun yang kedua, selesai dalam tempo 2 bulan. Di bulan ketiga, 3 bulan sebelum 2 tahun itu udah selesai. Tinggal nunggu yudisium dan wisuda. Ya 4 semester juga, tetap 4 semester 2 tahun. Sama ketika S1 kan gitu juga. S1 kan 3 tahun. 3 tahun, ya. Tapi kadang ada yang S1 cuman kok cepat. S2 setahun, S1 2 tahun, S3 berapa tahun. Itu kan lagi bergulir prosesnya di Kalsel. Ketika bergulir proses itu yang bersangkutan meninggal, nggak dilanjutkan. Kan ada tuh yang kejadian kayak gitu. Tiba-tiba gelarnya dokter, padahal nggak kuliah. S1 cuma 2 tahun, S2 setahun beliaunya. Akhirnya ada tuntutan-tuntutan sebelum selesai proses terjadi meninggal. Nah itu banyak ya. Nah maka ijazah itu izin, semua izin. Tapi ya intinya gini, kada usah mau nyoal ijazah orang. Yang penting kita sorangan kayak apa nah. Kan introspeksi kita sorangan, aku nih kayak apa. Ya bagaimana kita nggak usah mau urusin orang lain. Karena kalau mau urusin orang lain habis waktu kan. Yang menang apa? Tetap tafsir penguasa yang menang. Nah lalu telah mengijazahkan kepadaku bihi dengannya al-allamah ulama Syekh Muhammad Al-Khatib, Muhammadunil Khatib, Muhammad Al-Khatib Asyami, orang Syam, Summal Madani, kemudian Madinah. Jadi orang Syam yang ke Madinah, yang tinggal di Madinah. Al-Hambali, pengikut mazhab Hambali. Wa huwa, dia adalah Ibnu Utsman, Ibnu Abbas, Ibni Utsman. Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman. Bolehkah nama ini kan cucu dengan nama Kai sama boleh? Mengambil apa istilahnya? Ya tadi ya apa namanya? Ya berkah juga nama Kai kan yang bagus. Dulu sahabat Nabi ada namanya Anas bin Malik.
Kemudian putranya Malik bin Anas, ya Imam Malik. Nah, gitu. Imam Malik kan Malik bin Anas. Dia kenapa dikasih oleh Anas namanya Malik? Karena ambil nama kainya Malik, ya. Boleh tuh. Nah, an masyaikh dari gurunya, muttasilan bersambung ila Abi Dzar Al-Ghifari, sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wajalla, dari Rasulullah yang diriwayatkan di dalamnya dari Allah. Berarti ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini Allah yang berfirman ya dalam hadis qudsi. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman itu atasku. Allah melarang dirinya berbuat zalim. Bayangkan, Tuhan yang maha perkasa melarang dirinya berbuat zalim. Maka nggak ada Tuhan itu zalim, nggak ada. Coba lihat di Asmaul Husna itu Pak. 99 asma Tuhan itu, yang paling banyak adalah sifat-sifat jamal, sifat-sifat yang indah. Maha pengampun, maha pemurah, maha penyantun, maha penyayang, maha pengasih, maha lembut. Sifat-sifat yang murah. Sifat-sifat jalalnya yang maha maha perkasa, maha pembalas, maha maha penghukum, itu sedikit. Dan kalau kita perhatikan ayat Quran, ketika bicara tentang kelembutan kasih sayang Tuhan, itu langsung seolah tangan Tuhan yang mengasihi. Tapi bicara tentang hukuman, siksaan, Tuhan menggunakan malaikat untuk menyiksa. Itu apa? Menunjukkan Tuhan tak mau menyiksa. Dan itu pun sangat terpaksa karena ulah manusia itu. Maka di sini sebenarnya Tuhan itu mengharamkan kezaliman atasnya. Menarik misalnya ketika peristiwa penyembelihan kemarin terjadi. Itu kan perintah Tuhan sembelih putranya Ismail atau Ishak. Kan dalam tafsir itu, dalam Quran tidak disebutkan nama kan. Cuman kemudian muncul dua pendapat. Pertama disebut Ismail, yang kedua Ishak. Tapi tafsir yang paling kuat yang kita pegang adalah tafsir bahwa yang akan disembelih itu adalah Ismail, ya, tanpa menutup kemungkinan mungkin ada yang memahami Ishak, ya. Di situ kemudian ketika kita menyebutkan bahwa Allah manakala perintahkan kepada manusia sembelih anaknya, artinya apa? Demi kecintaan kita kepada Allah dan pengabdian kita kepada Allah, maka jangankan harta, anak pun rela kita korbankan. Tapi Allah dengan kasihnya, dengan sayangnya, dengan kemurahannya, maka ternyata Allah tak mau manusia, tapi diganti dengan bidbihin azim, sembelihan yang besar. Kenapa Allah tak berbuat zalim? Ya gitu. Nah, karena aku mengharamkan diriku berbuat zalim, kata Allah, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Aku jadikan dia yang kita itu tidak boleh kezaliman tadi, di antara kalian haram saling menzalimi. Jangan Pak, sesama Islam ini menzalimi. Jangan sama manusia. Nah, ini kadang-kadang kita amun kawa dingalihi, kenapa dimudahkan? Kan aneh. Mestinya amun kawa dimudahkan, kenapa dingalihi? Kenapa sih gitu prinsipnya? Cuman kita kadang-kadang ketujuh melihat orang itu ngalih, ketujuh melihat orang itu sakit, sifat manusia, ya. Jadi kenapa? Karena Tuhan ingin kalau bisa jangan berbuat zalim, fala tadzalamu, jangan saling menzalimi di antara kalian, jangan saling menzalimi. Satu itu, Allah mengharamkan kezaliman, maka janganlah kita berbuat zalim. Jangan berbuat zalim itu jangan ya menyakitin. Jangan mempersulit, jangan menghalang-halangi, ya. Kalau bisa usahakan bantu orang lain. Nih. Nah, ya ibadi wa ya hambaku kullukum dhallun
kalian semua itu sesat. Illa man hadaitu, kecuali siapa yang aku kasih inya hidayah. Fastahduni, maka mintalah engkau hidayah kepadaku, ahdikum, niscaya aku kasih hidayah. Gini Pak, siapa sih yang kita itu tak sesat? Kita semua sesat. Kita semua itu bingung. Kita ini beragama Islam karena abah mama Islam. Karena itu kan, di awal-awal kita sesat, kita bingung. Tapi kemudian Allah mengasihi kita hidayah. Maka mintalah hidayah hanya kepadaku, niscaya aku kasih hidayah. Nah kemudian hidayah itu kan petunjuk. Di situ kemudian manusia kadang-kadang rentan bisikan-bisikan setan untuk membelok dari jalannya satu kepada subul jalan-jalan yang lain. Karena jalan setan itu banyak, jalan Tuhan cuma satu. Tersesat lagi kita. Nah, itulah makanya kemudian orang yang semakin rajin ibadah, semakin rajin beragama, seolah dia merasa paling benar, itu juga tersesat. Maka kita diperintahkan perbanyak ihdinas siratal mustaqim. Penyakit orang yang ahli ibadah itu biasanya menganggap enteng orang yang kada beribadah. Aku berkorbannya itu sugih, duit banyak pada berkorban misalnya. Padahal korban itu sunnah. Atau kadang-kadang hari ini ulun kadang kita melihat korban itu jadi kayak prestis. Kayak prestis itu ya artinya bila berkorban itu bawa gugolan sapi. Lalu menampilkan sapiku gonal. Kan ada, tapi itu sebagian yang ingin pencitraan. Itu biasa dilakukan buat politisi, wali kota misalnya, bupati, gubernur kan. Itu biasa bagi-bagi itu. Ada dapatkah di sini kadakah? Nah, dulu dapat semalam kan. Wali kota ngasih sekong sapi. Di mana pulang dapat. Jika hendak tuh bagi berkatan masjid bang, jangan berpalih. Kalau kada kan usah sama sekali sudah. Karena kan ada kenapa kami kerja dibagi, kenapa sana aja dibagi kan gitu. Kadang pencitraan di mana yang ya itulah memang kita. Maka mintalah petunjuk hanya kepadaku. Kenapa? Kadang-kadang kita merasa oh aku udah dapat hidayah, belum selesai. Karena setiap saat kita yang ahli ibadah itu diincar setan. Oh mantap ibadah kamu, tuh kadang-kadang si dineng itu lihat itu mana ada. Lalu kita rajin ke masjid, kadang-kadang mencela yang kada pernah ke masjid. Kadang menganggap enteng itu sembahyangnya kada dapat nilai apa-apa, nol. Yang bujuk itu harus ke masjid. Nah ini. Jangan ada perasaan bahwa aku yang paling banyak ada pahala, ini tuh nol lah semain di rumah. Kenapa kita tidak mendoakan saja mudahan ini sembahyang ke masjid? Kada usah merendahkan nilainya. Karena boleh jadi dia belum sampai atau belum tahu. Atau yang penting kita bagaimana mengurusi kita sorangan. Itu yang kata iblis ketika berkata dengan Nabi, cerita bahwa falam mara'aitu dzalik, ketika Allah yang demikian tadi, sehingga kemudian ahlaktuhum bil ahwa, aku hancurkan manusia itu dengan hawa. Yasabuna annahum muhtadun, ku buat mereka menyangka bahwa mereka yang mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena iblis sudah gini. Pertama manusia dibikin berdosa, tapi kemudian Allah Maha Pengampun. Manusia beristighfar diampunkan Tuhan. Hancurlah iblis. Sehingga iblis kemudian mencari jalan bagaimana merusak manusia, ya tadi dengan pintu diambung, dipuji-puji ibadahnya. Nah baik, ya ibadi wa hambaku, kullukum ja'i', kalian semua itu lapar. Illa man at'amtu, kecuali orang yang aku kasihkan dia makan. Fastat'imuni, maka mintalah kalian makan hanya kepadaku. At'imkum, niscaya aku kasih kalian makan. Kalian itu semua lapar. Kita semua itu lapar. Maka mintalah makan kepada Allah. Niscaya aku kasih kalian makan. Maka kata Allah, mintalah makan hanya kepadaku. Ini begini, secara tidak langsung, apa yang kita makan itu semua datang dari mana?
Satu contoh ketika Allah menyebutkan allazi ja'ala lakumul arda firasha. Dia Allah menjadikan bagi kalian itu bumi sebagai hamparan. Wasamaa binaa, langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, kemudian dari langit turun hujan. Kemudian membasahi bumi. Lalu fa akhraja bihi minas samarat, tumbuhlah tumbuhan. Rizqan lakum, rezeki bagi kalian. Jadi intinya yang memberi kita makan Tuhan. Secara tidak langsung Tuhan. Dari proses hukum alam tadi, ya. Hukum alam. Bagaimana hukum alam? Mulai dari kita ditempatkan di bumi, kemudian langit menurunkan hujan, kemudian hujan turun membasahi bumi, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan jadi makanan kita. Maka mintalah makan hanya kepadaku. Bagaimana kalau dibuat musim kemarau? Bagaimana enggak ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kita enggak bisa makan. Ya ibadi wa hambaku kullukum ma'arin, kalian semua adalah telanjang. Illa man kasautu, kecuali siapa orang yang meminta pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum, niscaya aku kasih pakaian. Bapak Ibu, gini, kita semua lahir telanjang, nggak ada yang berpakaian. Jangankan berpakaian, bahasa singutnya nggak ada. Bayangkan kalau kita lahir bahasa singut aja misalnya, apalagi berpakaian, itu ulun yakin 1000% mamanya siup, nini jantungan. Langsung bersinggungan. Kita itu dalam keadaan telanjang, tak punya apa-apa. Lalu siapa yang mengasih pakaian? Tuhan. Maka mintalah pakaian dengan Tuhan. Ini juga menarik sebetulnya. Ini karena Isa sampai. Jadi gini, saya melihat di sinilah kedekatan kita ingin dekat dengan Tuhan begini. Kata Tuhan gini, nanti akan ketemu. Aku dekat dengan hambaku di mana? Ketika ada orang yang telanjang, tak punya pakaian, kau kasihkan dia pakaian, maka aku bersama dengan dia. Ketika ada orang yang kelaparan, kau kasihkan dia makan, maka aku bersama dengan dia. Ketika ada orang sakit, kau jenguk dia, maka aku bersama dengan dia. Menarik juga, saya ingin mengangkat sebuah ungkapan begini. Cara membela Tuhan itu tak perlu kita teriak takbir Allahu Akbar lalu berperang sama kita juga, tak perlu. Tuhan itu tak perlu dibela. Tapi kalau membela Tuhan itu adalah dengan cara membela kaum lemah, menyokong kaum tertindas. Pengabdian tertinggi kita kepada Tuhan adalah pengabdian kepada kemanusiaan. Pengabdian tertinggi. Bagaimana kita mengabdi dengan Tuhan? Mengabdi kepada kemanusiaan. Ketika ada orang yang tertindas, bantu dia. Tuhan bersama kita. Bukankah setiap ibadah kita yang ternyata ada bolong, ibadah kita yang ternyata ada ada kekurangan, cara menggantinya dengan apa? Dengan cara kita melakukan ibadah sosial kemanusiaan. Ketika puasa kita ada ketinggalan, kemudian kondisi kita dalam keadaan tak mampu untuk berpuasa, ganti dengan apa? Fidyatun ta'amu miskin, kasih makan orang miskin. Ketika ibadah haji kita ada yang tidak sempurna, sempurnakan apa? Dengan bayar dam. Itu apa? Kemanusiaan sebetulnya. Jadi inti daripada ajaran kita adalah ajaran kemanusiaan. Salat dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, tebarkan salam, itu kemanusiaan. Kau belajarlah untuk menguatkan sisi nilai-nilai kemanusiaan yang ada di hati kita. Barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.